Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Darussalam yang saya hormati, pagi hari ini kita akan sedikit berbagi tentang keropos tulang, atau dalam istilahnya medis namanya osteoporosis. Di dalam istilah awam itu istilahnya keropos tulang. Pengertian keropos tulang yaitu gangguan pada tulang yang ditandai dengan kepadatan tulang yang berkurang dari normalnya. Jadi yang dibuat keropos itu kepadatannya berkurang. Akibatnya tulang menjadi rapuh. Rapuh dalam artian itu mudah mengalami patah tulang yang penyebabnya tidak jelas atau karena trauma yang ringan. Artinya penyebab tidak jelas itu kadang-kadang orang berdiri tiba-tiba jatuh, tapi ternyata setelah diperiksa tulangnya patah. Atau karena ya kesandung apa secara ringan jatuh tiba-tiba patah. Itu kira-kira pengertian secara awamnya begitu. Jadi penyebab hanya ringan-ringan tetapi tiba-tiba patah. Kebanyakan yang patah itu biasanya di daerah tulang paha, pangkal paha biasanya itu. Karena pangkal paha itu bagian dari tubuh kita yang menyangga berat badan yang cukup berat. Maka itu kalau keropos maka dia akan rapuh untuk menjadi patah. Nah, biasanya sering patah itu di sini. Ini tulang paha, ini yang masuk di mangkuknya itu, ini tulang pahanya. Nah, sering patah itu di sini biasanya. Karena memang menyangganya, yang menyangga itu kan ini, kemudian ini masuk ke mangkuknya itu, dari sini yang sering kami patah. Maka kalau misalkan gambaran ini yang seperti ini kira-kira gambaran tulang yang dikatakan osteoporosis itu atau keropos. Kalau yang benar seperti ini, makanya ini lubang-lubangnya kelihatan lebih banyak. Ini lubang-lubang memang ada lubang-lubang, tapi lubang-lubangnya lebih padat begini. Kalau ini gede-gede dan kira-kira gambarnya seperti itu. Karena ini banyak yang mengalami seperti ini, artinya kasusnya cukup banyak. Yang namanya osteoporosis ini, yang namanya keropos tulang itu, maka sering juga disebut seperti kejadian yang masih tersembunyi gitu ya. Banyak, tetapi tidak mudah diketahui, karena memang untuk mengetahui osteoporosis ini ada pemeriksaan tersendiri. Sehingga tahu-tahu yang diketahui tanpa tahu, oh saya kena keropos tulang, tiba-tiba patah. Itu yang terjadi seperti itu. Makanya disebut sesuatu kejadian yang tersembunyi,
termasuk penyakit yang tersembunyi, tetapi diketahuinya baru kalau ada kejadian akibatnya. Jadi maksudnya kejadian keropos tulang ini sendiri jarang diketahui karena memang jarang yang melakukan pemeriksaan ini. Di samping itu pemeriksaannya juga tidak mudah, dalam arti tidak di setiap rumah sakit itu tersedia alat itu. Nah, diketahui setelah akibatnya muncul, tiba-tiba patah atau karena berjalan aja kadang kemudian jatuh, ternyata setelah diperiksa patah. Ya karena ini yang seperti ini. Kemudian gambaran sekali lagi yang normal, nah, padatnya begini. Nah, yang mengalami keropos itu seperti ini, sehingga ini mudah patah ini gambarannya. Dari seperti ini menjadi begini, nah akhirnya mudah patah. Itu ceritanya. Penyebabnya apa? Penyebab ketidakmampuan tubuh mengatur kandungan mineral dalam tulang. Jadi di dalam tulang itu ada mineral, artinya apa ya? Zat-zat kimia, di antaranya kalsium, ada fosfat, ada hyaluronat, macam-macam istilahnya ya. Karena ada gangguan di tempat lain, biasanya sifatnya hormonal, kemudian tubuh tidak mampu mengatur ini, sehingga akibatnya arsitektur tulang itu menjadi rusak. Seperti tadi, yang aslinya itu, yang aslinya begini sehingga menjadi seperti ini. Ini padat, bagus, kuat. Nah kalau ini tinggal yang kecil, ini lubang-lubang ini. Ini adalah yang, kalau ini yang putih, gambaran yang putih ini adalah tulang padatnya. Ini lubangnya kecil-kecil. Nah sekarang lubangnya jadi gede-gede, sehingga keropos, yang dikatakan keropos itu seperti itu, pengeroposan ya. Ini menurut data dari WHO menyatakan bahwa 50% kejadian patah tulang panggul dapat menimbulkan kesehatan seumur hidup dan meningkatkan angka kematian. Memang ya. Terus pada perempuan yang mengalami osteoporosis, tulang mudah patah walaupun hanya cedera ringan. Memang yang banyak mengalami ini adalah kaum perempuan. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi, misalkan perempuan itu apalagi yang berkali-kali melahirkan, berkali-kali hamil, itu merupakan faktor yang menyebabkan turunnya kalsium pada tulang. Ada juga yang di tulang belakang, jadi biasanya patah yang baik di tulang paha, di tulang belakang juga ada. Ini data-datanya, ini dari Kementerian Kesehatan. Tulang perempuan lebih cepat keropos daripada pria ya. Karena perempuan memasuki masa ada menopause. Jadi kalau laki-laki itu tidak banyak yang mengalami andropause, tapi kalau perempuan banyak menopause, sehingga hormon-hormon tertentunya mulai turun. Nah, itu yang menyebabkan tulangnya berpengaruh. Kadar hormon estrogen menurun, mempengaruhi kemampuan pembentukan tulang ini. Makanya itu karena hormonal ya. Tulang yang berisiko terkena osteoporosis diantaranya ini ya. Jadi osteoporosis ini gambarnya seperti ini tadi. Ada tulang rahang. Jadi ini juga kemungkinan bisa patah rahang mendadak. Tulang lengan atas ini ya. Kemudian ada tulang belakang bagian bawah terutama
ini bagian bawah yang putih ini, tulang pergelangan tangan, tulang paha, nah terutama ini tulang panggul ini. Jadi di sini yang berisiko kalau kalau mengalami pengeroposan berisiko keropos, karena berisiko keropos berisiko untuk jadi patah. Secara penyebabnya tidak begitu signifikan, tapi tiba-tiba bisa patah. Kemudian osteoporosis, gejala-gejala diantaranya ini, ya mohon maaf bagi yang usia lanjut seperti saya juga usia lanjut sudah, postur agak membungkuk. Ini tanda-tanda adanya gejala keropos tulang. Tinggi badan yang menurun. Biasanya kalau orang-orang dari masuk usia lansia itu berat badannya diturun. Tinggi badannya. Kalau dulu tinggi saya 170, biasanya turun bisa sampai 2 cm. Turun sampai 2 cm. Ya. Sering mengalami cedera atau keretakan tulang. Tulangnya mudah ini. Sakit punggung yang berkelanjutan. Misalkan seperti ini misalkan. Di antaranya yang tanda-tanda, biasanya ini kalau di rumah sakit tertentu itu ada namanya pemeriksaan bone density. Jadi tingkat kepadatan tulang itu bisa diperiksa. Tapi alatnya tersendiri, tidak setiap rumah sakit punya. Hanya rumah sakit tertentu yang ada, ya. Jadi di antaranya ini kalau ada seperti ini, ya kita curiga itu boleh, tapi tidak menuduh. Kira-kira ada tanda-tanda itu gitu. Faktor risiko, jadi penyakit-penyakit begini itu kalau kita ngomong penyebab itu tidak pasti, tetapi hal-hal yang bisa mendukung terjadinya osteoporosis diantaranya indeks massa tubuh di bawah atau sama dengan 19. Jadi indeks massa tubuh ini ada tabelnya. Kalau kita yang peserta BPJS itu kalau dimasukkan angka tinggi badan berapa, berat badan berapa, akan keluar angka yang namanya indeks massa tubuh. Kalau kita lihat rumusnya itu tinggi badan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi berat badan dalam kilo, tinggi badan dalam dalam meter. Ya, dalam meter dibagi, jadi nanti akan keluar angka. Biasanya itu terkait dengan kalau angka itu di atas 30 itu biasanya obesity. Kalau di atas 27 itu kelebihan berat badan. Jadi yang tinggi biasanya di atas 30, di atas 27 30, kemudian 23 27 itu biasanya yang normal. Di bawah 23 itu ada kurus, mungkin di bawah 19 itu kurus. Makanya yang di bawah 19. Kalau di atas 19 itu kemungkinan bisa diduga, walaupun belum tentu. Kadang-kadang memang tulangnya banyak, dagingnya sedikit. Ini penderita gangguan makanan seperti anoreksia atau bulimia. Jadi orang-orang yang nafsu makannya hilang, anoreksia itu nafsu makannya hilang, bulimia itu takut makan. Jadi ada orang-orang yang takut makan, takut dengan makanan, lihat makanan itu takut, bulimia. Ada seperti itu. Atau yang tadi tidak mau makan, anoreksia ya. Merokok, konsumsi minuman keras serta yang berlebihan. Ini faktor
tapi bukan penyebab, ya, faktornya yang mendukung terjadinya osteoporosis. Riwayat orang tua yang pernah mengalami retak tulang, pangkal, paha, mengidap osteoporosis. Jadi kalau ada faktor keturunan, nah itu kalau orang tua begini, ada kemungkinan keturunannya ada yang kekurangan itu tadi, keropos tulang. Etnis Asia atau Kaukasia, jadi ya orang-orang Asia atau Kaukasia beda dengan orang yang Afrika. Nah, Afrika itu beda. Kaukasia itu orang-orang grupnya apa ya, Rusia ke timur, Kaukasia, Rusia, kemudian Asia, ya kita termasuk. Ini diantara faktor-faktor yang bisa mendukung terjadinya osteoporosis. Nah, kalau di ronsen biasanya seperti ini. Ini yang normal ini. Tulangnya begini. Nah, ini kalau osteoporosis seperti ini. Gambarannya apa ya? Bayangannya seperti ini, hasil ronsennya seperti ini. Kalau ini yang normal, ini yang osteoporosis. Kira-kira begitu. Kalau digambar secara ini ilustrasi, jadi bukan ronsen ya, gambaran. Ini gambar, ini yang normal, ini yang mengalami awal osteoporosis, ini yang osteoporosis jelas. Jadi gambarannya begini. Ini ilustrasi, bukan hasil ronsen ya. Kalau tadi hasil ronsen, ini ilustrasi. Ini awal-awal osteoporosis seperti ini. Kalau sudah osteoporosis menjadi seperti ini. Lima langkah untuk tulang sehat. Nah, ini diantaranya olahraga teratur. Jadi apapun yang terjadi, olahraga itu penting. Dengan berbagai bentuknya ya, olahraga banyak bentuknya, olahraga penting. Diet sehat yang kaya nutrisi untuk tulang. Nah, kita itu sebenarnya di sini di Madura pada umumnya itu ikan. Ya. Makan ikan dengan tulangnya. Tulang suruh makan, iya. Contohnya itu ikan teri. Nah, ikan teri itu makan ikan dengan tulangnya itu. Yang bagus di situ. Jadi kalau ikan teri dimakan, itu tulangnya juga dimakan, sisiknya juga dimakan. Sisik dan tulang itu mengandung kalsium yang cukup tinggi, sehingga jangan benci kepada teri. Baik teri yang kecil-kecil maupun teri yang berupa molon. Nah, itu yang banyak mengandung kalsium. Maka pernah seringkali ada membudayakan makan ikan, ya, karena ikan itu memang luar biasa, jadi tidak ada makan ikan yang haram, tidak ada. Jadi semua ikan sampai bangkainya pun tidak haram. Nah, kemudian kandungannya juga luar biasa. Walaupun sudah kering juga masih enak dimakan. Itulah ikan. Makanya itu jangan membenci ikan. Itu kira-kira. Hindari kebiasaan gaya hidup yang tidak sehat. Banyak. Ini termasuk gambarannya rokok nih. Sebenarnya merokok itu ya tidak sehat. Orang sehat pun juga tidak bagus merokok. Termasuk miras, termasuk apa ya, yang sekarang itu istilahnya anak-anak sekarang itu mager, malas gerak. Mager itu malas gerak katanya. Nah, itu kalau generasi-generasi yang kelahiran 2000-an, akhir 90 ngomongnya mager bahasanya gitu, malas gerak ya. Kemudian deteksi dini faktor risiko. Ya, ini termasuk hal-hal, misalkan kalau tadi ada yang terkait dengan posturnya masih muda kok sudah berubah dan sebagainya. Nah, itu pas. Kalau sudah lansia posturnya berubah, ya itulah lansia gitu. Kira-kira begitu. Jika Anda berisiko, lakukan pemeriksaan, pengobatan. Nah, ini biasanya
Itu diantara kalau berisiko ya kita masih upayakan untuk bisa memeriksakan lebih terutama yang jarang kita lakukan bone density itu. Jadi pemeriksaan tingkat kepadatan tulang ada itu. Tapi sebelum ke sana ya mari kita melakukan hal-hal yang bisa mencegah. Itu olahraga tadi, jangan benci makan ikan kecuali alergi. Kalau alergi ya wallahu alam itu. Orang alergi tidak bisa dipaksa. Mungkin dengan ganti makanan lain, misalkan kalau yang mengandung kalsium itu susu, susu kalsiumnya juga tinggi. Di antaranya itu, ya mungkin itu sedikit yang bisa kita bagikan. Moga-moga saja kita bisa memelihara kesehatan kita, karena setiap saat kita sholat kita selalu minta kesehatan, kita minta sehat. Nah untuk jadi sehat mesti tentu saja ada upayanya, tidak hanya langsung jatuh semuanya jadi sehat. Oleh karena itu mari, walaupun ini sedikit, mungkin bisa memelihara kesehatan kita sehingga kalau badan kita sehat kita akan bisa beribadah dengan baik. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang waktu masih 10 menit, monggo Pak Sidik. Bagi ibu-ibu yang menopause itu ada hubungannya dengan pemfokusan tulang apa? Yang menopause? Iya. Ya, ada. Jadi hormon perempuan itu salah satu memang faktor yang bisa mempengaruhi proses pembentukan tulang dengan baik. Makanya itu ibu-ibu yang menopause itu juga dianjurkan ya ada minum tablet kalsium, juga tetap gerak, jangan malas gerak gitu lah istilahnya, harus ada olahraga yang tetap dijalankan. Kemudian makanan-makanan yang mengandung estrogen, hormon perempuan, itu ada beberapa makanan, diantaranya mungkin yang sekarang agak susah itu kalau di lokal Sumeneb itu dulu yang sempat saya dapat informasi itu bengkoang, tapi bengkoang yang asalnya dari Kangean, beda itu, bengkoang dari Kangean. Kemudian ya makanan seperti ikan tadi, ikan teri terutama itu yang banyak bermanfaat untuk kita. Sayangnya ikan teri itu banyak kita produksi tapi banyak kita ekspor. Nah, yang dimakan sendiri jarang. Makanya kalau teri yang kecil-kecil itu mungkin susah kita beli, ya teri yang agak gede, yang disebut kata orang yang molon itu. Kalau molon itu satu teri kan dimakan semua itu, tidak ada yang dibuang. Sehingga itu akan banyak untuk mengganti kalsium yang hilang. Mungkin itu, monggo Pak. Fungsi sumsum Iya. dan kaitannya dengan yang sering di masyarakat dikenal bisa menyebabkan kolesterol dan asam urat, apa benar? Begini Pak Kadir, jadi ya yang seringkali dikaitkan dengan kolesterol dan asam urat itu sebenarnya jeroan, bukan sumsum tulang, tapi jeroan. Jadi Sumsum untuk tulang. iya, jadi kalau sumsum tulang itu enggak cuman kalau jeroan itu buih-buih dalam itu yang dikaitkan dengan asam urat dan kolesterol itu. Bukan sumsum tulang, tapi buih dalam. Jadi ya usus apa itu, rempelo apa itu ya, itu yang banyak disenangi orang, itu yang banyak asam urat dan kolesterolnya di situ. Kalau sumsum tulang insya Allah enggak. Ada istilah sumsum. Hah? Sumsumnya kering. Ya, itu istilahnya. Ya kalau sumsumnya kering mungkin yang disebut itu yang keropos itu bisa kering tuh sumsumnya. Karena
apa ya, kepadatannya menjadi berkurang sehingga pembentukan ininya makanan untuk tulang itu jarang, sehingga ya disebut sumsum kering, ada yang menyebut begitu, tapi sebenarnya di dalam medis tidak ada itu. Yang ada ya kalau keropos tulang iya. Hah? Ya ikan yang kering dengan ikan yang seger mesti beda mas, ada bedanya mesti. Ya sebisanya kalau memang yang dikonsumsi itu yang segar itu yang lebih bagus, karena yang segar itu banyak kandungan-kandungan, di antara lain misalkan ikan segar itu ada yodium. Yodium itu yang berfungsi untuk urusan pertumbuhan, urusan kesuburan, urusan apa namanya kodok ya. Itu menyangkut kesuburan, menyangkut kecerdasan, menyangkut ini yodium itu. Tidak mungkin suatu ketika nanti kita bahas itu khusus yodium ya. Yodium itu yang banyak ada di ikan laut memang. Sumbernya yodium itu di laut. Tapi kalau itu menjadi kering, ikan kering dan dimasak dengan tidak benar, itu yodiumnya menjadi hilang. Salah satu faktor yodium itu tentang kesuburan, tentang kecerdasan, pertumbuhan itu ada di yodium. Makanya pemerintah memprogramkan pemberian kapsul yodium pada ibu hamil, pada anak, itu karena memang itu diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan generasi ini gitu. Itu diantaranya. Nanti kita bisa bahas yodium. Ada lagi omega 3 yang ada di sekitar mata ikan itu. Jadi ikan yang segar di sekitar matanya, di daerah matanya itu banyak omega 3. Makanya jangan segan-segan menyedot apa itu di mata ikan itu. Iya, bagus. Omega 3-nya di situ. Kalau sudah terindikasi pengeroposan, itu dihindari apa ya? Pemijatan atau dihindari? Dihindari? Pemijatan, Pijat itu sebenarnya yang dipijat itu adalah ototnya. Cuma kalau diinjak-injak, ya harus dihindari itu. Kalau dipijat aja enggak, kalau diinjak-injak jangan. Jadi lebih baik kita lakukan pemulihan dulu dengan nutrisi, dengan olahraga, dengan kebiasaan yang kurang bagus dihindari dan sebagainya itu. Monggo Pak Kadir. Gangguan persendian, apakah Iya. kaitannya dengan pengeroposan itu juga? Ya, jadi kalau persendian itu dengan pengeroposan itu beda Pak. Jadi kalau persendian itu karena kualitas sendi kadang-kadang yang menurun, terutama pada usia-usia seperti kita ini sudah masuk lansia. Jadi di sendi itu ada yang namanya lapisan tulang rawan. Jadi permukaan tulang-tulang ini misalkan ada dua gini, ini semuanya dilapisi tulang rawan. Nah, tulang rawan itu pun lama-lama juga mengalami aus karena usia, sehingga tulang rawannya yang dulu lentur sekarang menjadi agak keras. Nah, dengan kerasnya ini maka pergerakan sendi akan menjadi terasa sakit, terasa itu, rotok-rotok dan sebagainya. Jadi itu karena tulang rawannya menjadi mengeras biasanya, atau tulang rawannya menjadi rusak, ada kerusakan tulang rawan juga bisa. Ya, itu juga menyebabkan gangguan sendi. Tapi pengeroposan ini bukan sendinya tapi tulangnya sendiri. Nah ini contoh ini tulangnya di sini nih. Bukan, ini sendinya di sini. Tak besarkan sih. Ini mestinya di sini, ini tulang rawan di sini. Sehingga untuk bergerak itu menjadi lebih mudah karena tulang rawan itu sifatnya lentur dan kemudian ditambah dengan ada pelumas di permukaannya. Nah, jadi di sini kalau gangguan sendi, tapi yang kalau ini ada di sini yang keropos itu. Kebiasaan melakukan gerakan-gerakan yang membuat suara ketek begitu, apa benar membahayakan? Ya enggak sebenarnya. Itu enggak. Karena kertek-kertek itu bukan sendi ininya, tapi ligamen. Jadi antara dua ini, kalau misalkan ini tulang, ini begini mangkoknya ya. Nah, untuk ini tetap tidak lepas. Di sini ada yang tali-talinya. Nah, yang merekatkan ini ada tali. Kertek-kertek itu biasanya itunya,
bukan ininya sendiri. Jadi ligamennya. Jadi yang dua tulang begini kemudian ini disambung oleh yang namanya tali-tali itu. Tali-tali itu yang punya kertak itu sebenarnya. Bukan ininya. Jadi enggak membahayakan enggak. Oke, kira-kira begitu pengetahuan kita tentang tubuh kita sendiri. Jadi kalau kita ya walaupun sedikit-sedikit kita hanya tahu, tapi mungkin kita bisa akan mencintai tubuh kita sebagaimana bahwa ini adalah pemberian yang luar biasa, mungkin begitu. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.